Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Umi Fadila dengan NIM L1A024051. Di sini saya akan melakukan analisis data dengan menggunakan metode Fox dan metode Walter Hilburn. Nah, di sini sudah tersedia 10 komponen pertanyaannya. Lalu di sini juga sudah tersedia untuk data sumber daya ikan cakalang yang akan dianalisis. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan jumlah produksi total, maksimum, minimum, dan rata-rata tiap tahunnya. Nah, di sini sudah tersedia tabel untuk melakukan perhitungan. Yang pertama kita akan mencari jumlah produksi per tahun. Kita akan menggunakan rumus SUM. Lalu untuk data yang digunakan yaitu data produksi dari masing-masing alat tangkap. Lalu klik enter. Nah, di sini setelah nilainya muncul, kita tarik nilainya ini ke bawah supaya nilai dari tahun-tahun yang lain itu juga ikut muncul. Nah, untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Kemudian datanya juga masih sama, yaitu menggunakan data produksi tiap alat tangkap. Kemudian tarik nilainya ke bawah. Nah, untuk nilai maksimum kita menggunakan rumus max. Kemudian data yang digunakan juga masih sama, yaitu data produksi. Kemudian tarik lagi ke bawah. Nah, untuk nilai minimum itu kita menggunakan rumus min. Kemudian tarik juga datanya ke bawah. Nah, di sini datanya untuk setiap tahun itu sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan mencari total dari jumlah produksi per tahun, rata-rata, dan maksimum dan minimum. Untuk totalnya kita menggunakan rumus SUM. Lalu kita blok semua data yang akan dijumlahkan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tarik ke kanan supaya total rata-rata, maksimum, dan minimumnya ini juga muncul. Nah, di sini untuk soal nomor 1 mengenai jumlah produksi total, maksimum, minimum, dan rata-rata sudah terjawab. Selanjutnya kita akan mencari nilai standarisasi alat tangkap dan upaya standarnya setiap tahun. Di sini untuk nilai standarisasi upaya sudah disediakan tabel untuk setiap alat tangkapnya. Untuk mencari standarisasi upaya, kita menggunakan rumus produksi dibagi dengan upaya. Nah, di sini kita cari dulu untuk produksi alat tangkap rawai, lalu dibagi dengan upaya produksinya. Lalu tarik nilainya ke bawah. Untuk alat tangkap gillnet juga kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan nilai produksi dari alat tangkap gillnet dibagi dengan upaya produksinya. Kemudian tarik juga nilainya ke bawah. Untuk alat pancing juga menggunakan cara yang sama, yaitu nilai produksi dibagi dengan upaya produksi. Kemudian kita tarik juga nilainya ke bawah. Nah, setelah nilainya muncul semua, kita juga akan mencari nilai total CPUE dari setiap alat tangkapnya. Kita akan mencari total dengan menggunakan rumus SUM. Kemudian blok semua data yang akan dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan kita tarik ke kanan. Nah, di sini untuk soal nomor 2 sudah terjawab. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu tentukan nilai CPUE tiap tahunnya dan buat grafik CPUE tahunan.
Nah, sebelum membuat grafik CPUE-nya, kita akan mencari nilai Fishing Power Index atau FPI, yaitu menggunakan rumus masing-masing CPUE per alat tangkap dibagi dengan CPUE terbesar setiap tahunnya. Nah, di sini untuk CPUE terbesar itu ada di alat tangkap pancing. Nah, di sini kita beri tanda merah untuk CPUE-nya. Yang pertama untuk alat tangkap perawai, yaitu yang pertama kita menggunakan CPUE alat tangkap perawainya, kemudian dibagi dengan nilai CPUE terbesar, yaitu pada alat tangkap pancing, kemudian klik enter. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk alat tangkap yang gillnet juga sama, menggunakan data CPU alat tangkap gillnet lalu dibagi dengan alat tangkap pancing, lalu tarik nilainya ke bawah. Untuk alat tangkap pancing juga masih sama, yaitu CPUE nilai CPUE alat tangkap pancing dibagi dengan alat tangkap pancing juga. Lalu tarik nilainya ke bawah. Kemudian kita akan mencari total dari Fishing Power Index-nya untuk semua tahun menggunakan rumus sum. Lalu blok semua nilai yang akan dijumlahkan, lalu tarik nilainya ke kanan. Nah, di sini untuk nilai Fishing Power Index sudah ditemukan. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai catch, effort standar, effort total, CPUE plus 1 bagi dengan CPUET, dan LN CPUE. Untuk nilai catch-nya kita itu menggunakan nilai jumlah produksi per tahun, kemudian tarik ke bawah. Kemudian untuk mencari effort standar itu kita menggunakan FPI, nilai FPI setiap alat tangkap per tahunnya dikali dengan upaya produksi alat tangkapnya. Pertama kita akan mencari untuk alat tangkap perawai. Kemudian dikali dengan upaya produksi alat tangkap perawai. Kemudian tarik ke bawah. Lalu kita akan mencari untuk alat tangkap gillnet. Nilai FPI dikali dengan upaya produksi. Kemudian tarik nilainya ke bawah. Lalu untuk pancing juga masih sama. Nilai CPUE dibagi dengan upaya produksi. Kemudian tarik nilainya ke bawah. Nah, di sini sudah ditemukan untuk nilai effort standarnya. Selanjutnya kita akan mencari dari effort total, yaitu menggunakan rumus summary. Kemudian kita blok data untuk semua alat tangkap di setiap tahun.
lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini nilai effort totalnya sudah ditemukan. Kemudian selanjutnya untuk nilai CPUE-nya itu menggunakan nilai catch dibagi dengan effort total, kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya, kita akan mencari nilai CPUE plus 1 dibagi dengan CPUET. Cara menghitungnya yaitu nilai CPUE-nya dibagi dengan nilai CPUE selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai ln CPUE, yaitu menggunakan rumus ln, lalu pilih nilai CPUE. Kemudian tarik garisnya ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari effort standar, effort total, CPUE, CPUE per 1 per CPUET, dan ln CPUE. Selanjutnya, kita akan membuat grafik CPUE per tahun. Pertama kita ke sisipkan, lalu kita pilih kemudian kita kepilih data, kemudian untuk seri name-nya kita ganti menjadi CPUE. Kemudian untuk seri X-nya kita pilih nilai dari CPUE. Maaf, untuk X-nya kita pilih tahun. Kemudian untuk seri Y-nya kita pilih nilai CPUE-nya. Kemudian klik OK. Nah, di sini grafik nilai CPUE per tahun sudah jadi. Sehingga soal dari nomor 3 yaitu menentukan nilai CPUE dan membuat grafik CPUE sudah terjawab. Selanjutnya kita akan menentukan nilai MSY dengan metode Fox dan metode Walter Hilburn. Kemudian setelah menentukan nilai MSY, kita juga akan menentukan nilai TAC atau JTB. Pertama kita akan mencari nilai summary output untuk metode Walter Hilburn. Di sini pertama kita ke data, lalu ke data analisis. Di sini kita untuk analisis toolsnya kita pilih regression, kemudian klik OK. Nah, untuk Y range-nya kita pilih
yang CPUE plus 1 per CPUET. Kemudian untuk X range-nya itu effort total dan nilai CPUE. Lalu untuk output range-nya kita pilih kolom yang kosong. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk summary outputnya sudah muncul. Selanjutnya kita akan mencari nilai-nilai yang berada pada tabel di sebelah kiri ini. Untuk nilai A-nya yaitu nilai intercept. Kemudian untuk nilai yang B itu kita dapatkan dari nilai X variabel yang kedua. Kemudian untuk yang nilai C itu kita dapatkan dari X variabel yang pertama. Selanjutnya untuk nilai yang R itu sama dengan nilai yang A. Kemudian untuk nilai yang Q itu sama dengan nilai yang C. Kemudian untuk nilai K-nya itu kita cari dengan menggunakan rumus A atau intercept, kemudian dibagi dengan nilai C dikali dengan nilai B. Selanjutnya kita akan mencari nilai MSY atau CMSY. Pertama kita pilih nilai R, kemudian dikali dengan nilai K, lalu dibagi 4. Kemudian untuk nilai MSY, kita cari nilai R, kemudian dibagi dengan 2 dikali nilai Q atau M. Kemudian klik enter. Selanjutnya untuk nilai CTB, kita menggunakan nilai MSY per CMSY, kemudian dikali dengan 80 per 100. Nah, di sini untuk metode Water-Hilburn sudah kita temukan. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Fox. Caranya masih sama, yaitu kita mencari dulu untuk summary outputnya. Pertama kita ke analisis data, kemudian pilih regression, lalu klik OK. Kemudian untuk Y range-nya kita pilih nilai ln CPUE. Untuk X range-nya kita menggunakan effort total. Lalu kita pilih kolom yang kosong. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk summary output dari metode Fox sudah muncul. Selanjutnya kita akan mencari nilai A, yaitu kita dapatkan dari nilai intercept. Kemudian untuk B-nya kita dapatkan dari X variabel yang pertama. Selanjutnya untuk nilai MSY, yaitu min 1 dibagi dengan nilai B atau slope. Kemudian EXP
lalu nilai intercept dikurangi 1. Kemudian untuk nilai EMSY itu 1 dibagi dengan nilai P atau slope. Selanjutnya untuk nilai JTB yaitu dari nilai MSY dikali dengan 80/100. Selanjutnya untuk tingkat pemanfaatannya yaitu untuk dari tahun pertama hingga tahun ke-6, kita mencari dengan menggunakan rumus jumlah produksi per tahun dibagi dengan nilai MSY dikali dengan 100. Pertama kita cari dulu nilai jumlah produksi per tahunnya. Untuk di tahun yang pertama yaitu tahun 2020, kemudian dibagi dengan nilai MSY lalu dikali dengan 100. Nah, di sini untuk nilai MSY-nya itu kita beri tanda dolar supaya nilai MSY-nya itu tidak berubah saat nilainya itu ditarik ke bawah. Selanjutnya kita tarik nilainya ke bawah. Nah, di sini untuk nilai tingkat pemanfaatannya itu sudah kita temukan. Nah, untuk soal dari nomor 4 dan 5 yaitu menentukan nilai MSY dengan metode Fox dan metode Walter Hilburn serta menentukan nilai TAC dan JTB sudah kita selesaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6 yaitu metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang. Nah, di sini untuk metode yang paling sesuai atau paling relevan yaitu adalah metode Fox. Karena di sini untuk nilai R atau nilai karena di sini nilai koefisien determinasi dari nilai metode Fox itu jauh lebih tinggi yaitu nilainya 0,954. Nah, di sini yaitu untuk nilai koefisiensi determinasi dari metode Fox, sedangkan untuk metode Walter Hilburn sendiri hanya menghasilkan nilai 0,09. Nah, di sini dari nilai R² metode Fox-nya ini menghasilkan nilai 0,95. Di sini mengartikan bahwa pada metode Fox sekitar 95,3% variasi data dari CPUE ini dapat dijelaskan oleh metode Fox tersebut. Nah, sedangkan pada metode Walter Hilburn itu hanya menghasilkan nilai 9,4% saja. Nah, semakin tinggi nilai R²-nya ini, maka semakin baik model menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian untuk koefisiensi regresi Fox-nya juga pada metode Walter Hilburn itu menghasilkan nilai min untuk yang metode Fox. Di sini untuk yang metode Fox koefisien regresi metode Fox itu bernilai negatif yaitu min 0,0004 sekian yang menunjukkan bahwa semakin besar upaya penangkapan maka CPUE cenderung menurun. Nah, pola ini tuh sesuai dengan teori perikanan.
Kemudian untuk yang ketiga itu hasil MSY dan MSY metode Fox di sini lebih realistis. Sementara untuk metode Walter Hilbernya itu diperoleh nilai yang negatif. Secara biologis dan operasional itu kurang realistis untuk digunakan sebagai dasar pengelolaan. Dan selanjutnya untuk soal nomor 7 yaitu berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang. Di sini kita akan mencari nilai tingkat total penerimaan. Untuk total penerimaan yaitu rumusnya total jumlah produksi per tahun dikali dengan harga untuk di sini harganya. Nah, di sini untuk total penerimaannya sudah ditemukan. Kemudian kita akan mencari nilai selanjutnya. Tentukan total cost atau biaya penangkapan total. Di sini kita akan mencari total cost untuk setiap alat tangkapnya dulu. Untuk alat tangkap rawai, kita cari dengan pertama biaya dari alat tangkap rawainya ini, kemudian dikalikan dengan 6, yaitu untuk total semua tahun. Selanjutnya untuk menghitung total cost gillnet juga masih sama, yaitu menggunakan rumus biaya dikali dengan 6. Kemudian untuk alat pancing juga masih sama. Nah, di sini sudah ditemukan total cost untuk setiap alat tangkap, yaitu untuk alat tangkap rawai 240.000, kemudian untuk gillnet 210.000, dan untuk pancing itu 180.000. Di sini dan selanjutnya kita akan mencari untuk totalnya menggunakan rumus sum. Lalu kita blok semua total cost pada setiap alat tangkap. Nah, di sini untuk total cost-nya yaitu 630.000. Selanjutnya untuk soal nomor 9, berapa keuntungan bersih usaha penangkapan ikan? Nah, di sini untuk keuntungan bersih itu kita menggunakan rumus dari total penerimaan dikurangi dengan total cost seluruh alat tangkap, yaitu yang 630.000 ini. Nah, di sini sudah ditemukan untuk keuntungan bersihnya yaitu 294.665.000. Kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut?
Nah, untuk eh, rekomendasi pengelolaannya, karena di sini untuk nilai pada metode Fox yang nilai MSY-nya yaitu 4.587, sekian. Nah, untuk nilai JTB-nya sendiri itu 3.669, sekian. Eh, Menjadikan nilai JTB ini sebagai batas penangkapan tahunan. Kemudian untuk produksi sebaiknya tidak melebihi dari nilai JTB-nya sendiri yaitu 3.669 ton per tahun supaya stok ikannya itu tetap lestari. Kemudian dengan melakukan pengendalian upaya dengan mempertahankan nilainya itu di sekitar nilai MSY yaitu di min 2239, sekian trip per tahun. Kemudian melakukan monitoring CPUE secara berkala serta meningkatkan pengawasan dan pencatatan untuk hasil tangkapan. Sekian untuk analisis data menggunakan metode Walter Hilburn dan metode Fox dari saya. Terima kasih.